Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Aslinya Berbagi. Oke ya, jadi untuk pembahasan video kali ini masih membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan editing video menggunakan Filmora. Gimana, penasaran? Kalau penasaran silakan ikuti terus videonya, jangan sampai di skip. Jika video ini bermanfaat, silakan jangan lupa subscribe. Kenapa? Karena dengan subscribe Sobat Berbagi, maka akan menambah saya untuk lebih semangat lagi membuat video-video berikutnya. Oke, kita ikuti videonya. Oke ya, kita lanjut lagi videonya. Jadi kita sudah membuat, kemarin di sini, tampilan, nah seperti ini ya. Jadi ada opening, kemudian ada judul, kemudian kita sudah membuat title, kemudian kita juga sudah membuat closing. Nah, sekarang akan kita lanjutkan lagi, ya. Jadi akan kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan membuat, transisi ya. Jadi kita akan membuat transisi. Jadi bagaimana antara video satu dengan video yang lain itu ada, transisinya. Jadi tidak langsung, ganti seperti itu, jadi akan lebih smooth lagi kalau nanti kita beri, sebuah transisi ya atau perpindahan antara satu dengan satunya. Ya jadi, gimana cara membuat transisi di sini? Ketika kita menggunakan Filmora akan sangat mudah sekali, bahkan kita diberi banyak pilihan, jenis atau bentuk transisi yang bisa kita gunakan. Silahkan masuk ke menu transition di sini. Nah seperti ini ya. Masuk ke menu transition seperti ini, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini, ya, berbagai macam jenis transisi. Ya, jadi kita bisa melihatnya. Nah, ini pilihannya sangat banyak sekali. Nah, ya, jadi tinggal kita gunakan yang mana. Silahkan dipilih yang kira-kira Sobat Berbagi suka ya. Jadi, apa ya, istilahnya di sini, ini adalah sebuah pilihan ya. Jadi Sobat Berbagi bisa memilih banyak sekali pilihan transisi untuk dimasukkan ke dalam video kita. Sebagai contoh di sini saya pilih dissolve. Nah, seperti ini ya, saya akan pilih kira-kira seperti apa, kita coba lihat. Nah, jadi antara, intro kemudian dengan opener di sini akan saya beri transisi ya, dengan jenis transisi adalah dissolve seperti ini. Oke, kita coba jalankan ya, kita coba jalankan. Nah, jadi ada perpindahan yang smooth ya. Nah, sekarang antara opener dengan video yang pertama ini akan saya juga beri transisi ya, jadi biar tidak, langsung ganti, oke. Nah, dalam satu buah, editing video kita bisa menggunakan transisi, beberapa transisi ya, jenis transisi kita bisa gunakan, tapi saran saya kalau bisa jangan terlalu banyak ya. Jadi misalkan perpindahan antara video satu dengan yang satunya, menggunakan dissolve, kemudian ada lagi video kita menggunakan fade, ada lagi kita pakai flash, kita pakai iris. Kalau bisa saran saya jangan seperti itu ya, kita pilih satu atau paling banyak 2 jenis transisi ya yang bisa kita masukkan ke dalam video kita. Nah, sebagai contoh di sini, saya tetap menggunakan dissolve ini biar nanti, semuanya sama ya. Oke, saya tinggal tarik saja. Nah, ini ya. Jadi kita letakkan di tengah-tengah. Kenapa? Karena perpindahannya antara video satu selesai, dia masih proses, kemudian video yang kedua juga, nanti ada transisinya. Jadi smooth perpindahannya ya. Jadi seperti itu. Kita coba play lagi. Kita coba jalankan. Nah, dia berpindah. Oke. Nah, pergantian ya. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah kita menambahkan transisi. Oke. Nah, sekarang untuk video satu dan video yang kedua kita juga akan kita tambahkan transisi. Kita geser. Ya, kita geser, kita tambahkan transisi di sini. Oke, saya tarik drag drop. Nah, seperti ini ya. Kita lihat perpindahannya seperti apa. Kita coba. Nah, ya, jadi smooth ya, pergantiannya smooth ya, halus. Oke, sekarang kita tambahkan lagi di video yang ketiga, sama ya. Jadi untuk menambahkan transisi, langkahnya sama. Oke, kita tambahkan transisi di sini. Oke, ini adalah transisi yang kita tambahkan. Kita coba cek ya, kita lihat. Nah, nah, jadi ada perpindahannya ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke video berikutnya. Yang ketiga dan video yang keempat, kemudian video yang keempat dan yang kelima kita tambahkan juga di sini. Oke, kita tambahkan. Kemudian antara video yang kelima dengan closing ya atau outro. Nah, kita tambahkan seperti ini. Oke ya. Nah, kita coba cek. Ya, bisa tarik ya. Kita coba cek.
Kita coba jalankan. Nah, ini sama ya. Jadi kalau kita coba tampilkan hasilnya seperti ini. Nah, ya smooth. Nah, berganti video yang berikutnya. Oke. Sekarang kalau closing seperti apa? Kita coba cek. Ya, dia mau closing. Nah, ya baru closingnya muncul. Oke ya, jadi fasilitas dari Filmora ini ada namanya adalah transition ya. Jadi kita bisa menambahkan transisi di antara video satu dengan video satunya ya, biar nanti ada efek perpindahannya. Jadi tidak langsung ganti atau berpindah seperti itu. Oke ya, jadi langkahnya gampang. Silahkan masuk ke menu transition, kemudian silahkan dipilih banyak sekali pilihan transisi yang bisa kita gunakan untuk video kita. Oke, nah ini sudah muncul ya. Jadi sudah ada di sini transisinya. Oke, jangan lupa disimpan dulu. Nah, kemudian berikutnya kita akan menambahkan di sini adalah efek ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan efek. Nah, ya kita masuk ke menu efek di sini. Kita bisa tambahkan efek. Saya akan tambahkan efek di video di opening di sini. Saya mau tambahkan efek. Nah, oke, ketika kita masuk ke menu efek sama dengan menu transition ya, di sini pilihan efeknya banyak sekali ya. Kadang-kadang kita sampai bingung. Ya, kita mau pilih efek yang mana. Nah, ini pilihannya efeknya banyak ya. Kita coba. Nah, ini efek yang pertama, efek yang kedua ya seperti ini ya. Ini efek yang pertama. Nah, ya, jadi kalau belum ada bisa kita download ya, nanti tanda plus ini kita download. Nah, ini efek yang pertama. Nah, coba kita masukkan ke opening kita ya. Jadi ada efek garis-garis seperti ini. Kita coba masukkan. Sama ya, tinggal kita ambil di sini. Kita coba lihat seperti apa. Ya, nggak begitu kelihatan. Kenapa? Karena putih ya. Oke, coba kita cari efek yang lain ya. Kita cari efek yang lain yang bisa kelihatan ya. Kita cari di efek tampilkan di video ini ya. Ya kita tampilkan di video di sini. Oke, untuk nambahkan efek di sini saya akan tambahkan track video baru. Oke, di sini. Oke, saya akan tambahkan efeknya di sini. Oke. Nah. Oke, jelek ya efeknya, tidak bagus. Coba kita ganti dengan efek yang lain. Kita cari dulu efeknya. Coba kita cari dulu yang lain ya. Banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai bingung mau menggunakan efek yang mana. Oke ya, coba saya gunakan ya. Efek namanya bokeh blur, coba kita tampilkan dulu ya. Opening seperti ini, efeknya seperti ini. Nah ini ya, nggak begitu kelihatan. Oke, karena cepat ya. Nah, coba kita tampilkan di videonya di sini. Kita coba tampilkan. Nah, ini efeknya ya. Nah, ini ada efek-efek seperti ini. Nah, ini habis ya efeknya. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk menambahkan efek ya. Jadi kita bisa mengganti, misalkan efeknya mau saya ganti lagi, misalkan menjadi ini. Kita tambahkan ini ya. Coba kita tambahkan yang lain ya, yang beda misalkan. Saya akan tambahkan efeknya misalkan mana ya yang berbeda. Kita ganti efeknya ini. Kita cari ya, banyak sekali efeknya. Sampai bingung. Nah, ini ya. Oke. Kita masukkan efeknya misalkan nah ini ya. Shift mesh misalkan ya. Kita coba tampilkan seperti apakah efeknya. Nah, masih download ya. Jadi karena efek ini belum ada di Filmora saya di sini, maka dia mendownload. Nah, ini kita tunggu ya. Nah, ini masih mendownload. Kita tunggu. Oke, sampai 100%. Nah, ini sudah muncul. Kita coba jalankan. Oke. Nah, ini efeknya muncul seperti ini. Nah, ya, jadi ada efek. Nah, bentuknya seperti itu. Oke.
Nah, nanti silakan bisa ditambahkan, efek ya, di sini di menu efek di sini pilihannya sangat banyak sekali ya. Kadang-kadang kita juga harus, cek satu persatu, kita cari yang, paling sesuai, paling cocok yang kita inginkan nanti untuk video-video kita ya. Jadi pilihannya sangat banyak sekali atau mungkin kita beri efek ini misalkan, nah itu juga bisa, oke ya. Jadi ini saya hapus, kita coba, kita beri efek ini. Nah ya, kita beri efek seperti ini mulai dari awal. Nah di sini. Kita coba, misalkan saya munculkan sepanjang video ini. Nah, hasilnya seperti apa? Kita coba cek ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi layarnya akan terbagi seperti ini, terbagi 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, ini efeknya munculnya seperti ini. Kalau misalkan nanti ini pengen dibuat full satu video ini mau diberi efek seperti ini, langkahnya gampang. Silakan ditarik, kemudian sampai mulai dari awal video sampai akhir video kita beri ini. Nah, ini ya, jadi ini ada efeknya. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ada tampilan yang sedikit berbeda ya. Nah, seperti itu. Apakah kita mau menambahkan ini? Jika iya, silakan gunakan efek ini. Nah, ini efeknya yang muncul. Oke, nah ini ya, saya pause dulu. Nah, ini untuk efek ya. Jadi sangat mudah sekali ketika kita menggunakan efek. Nah, nanti sesuaikan ya. Oke. Nah, kemudian, setelah kita menambahkan efek di sini, ada kalanya di sini ya, jadi ada kalanya di sini kita ingin menambahkan beberapa elemen. Nah, untuk pemanis video kita ya, di sini kita mau menambahkan beberapa elemen. Kita tunggu ya di sini, ini masih buka, elemen. Nah, ini ya, saya letakkan di video yang kedua untuk contoh elemennya. Nah, misalkan saya menambahkan di sini, tulisan wow di sini, ini elemen. Nah, lumayan banyak juga untuk elemen. Nah, ini kita mau nambahkan yang mana? Nah, ini ya pilihannya sangat banyak sekali. Nah, jadi Filmora sudah menyediakan banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan untuk video kita. Saya mau tambahkan di sini tulisan ini tadi, wow, misalkan seperti itu. Langkahnya sama, tinggal tambahkan ke project kita di sini. Oke, kita coba lihat. Ini ya, ini masih ada efek seperti itu. Kita coba lihat, ini ada transisi, kemudian kita lihat. Nah, muncul ya, wow, seperti ini efeknya. Ya, jadi akan muncul seperti ini, kemudian hilang, kemudian muncul di sini title-nya tadi. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi di sini efek-efek ini bisa kita tambahkan ke video-video kita ya sebagai tambahan aksesoris yang nantinya bisa kita untuk mempercantik ya dari tampilan video kita. Nah, ini banyak sekali efeknya. Mau kita tambahkan efek seperti ini, like bulb seperti ini ya, atau kita tambahkan elemen emoji seperti ini juga bisa. Ya, jadi sangat mudah sekali ketika kita mau menambahkan efek seperti ini. Oke ya, jadi saya kira itu sudah cukup ya, kita tambahkan di sini efek. Kalau nanti misalkan di video yang ketiga di sini mau kita tambahkan lagi, silakan ya. Langkahnya sama. Ya, oke. Ya, jadi langkahnya sama. Nah, sekarang tidak asik kalau misalkan kita punya video di sini tidak ada background musiknya ya. Nah, sepi nanti. Oke ya, jadi biar bagus kita juga harus menambahkan musik ya. Jadi kita nambahkan musik. Nah, untuk musik di sini sama dengan video tadi, usahakan no copyright ya. Sekali lagi, saya ulangi lagi, untuk audio-audio silakan menggunakan yang no copyright ya. Kalau sobat pagi bingung, jangan khawatir, silakan lihat di video saya yang ini. Nah, oke ya. Di video itu saya membahas bagaimana caranya kita mencari audio-audio yang nanti bisa kita gunakan untuk video kita di YouTube dan semuanya bebas dari copyright ya. Jadi nggak ada hak ciptanya ya. Jadi gimana caranya? Gampang, silakan ikuti video yang ini ya. Silakan buka lagi video saya yang tadi. Oke ya. Nah, sekarang saya sudah nyiapkan di sini untuk audionya. Saya tinggal import. Namanya ini saya import. Saya masuk ke project kita di sini, saya coba cari audionya, tadi saya sudah nyiapkan ini. Oke, saya tinggal open. Nah, seperti ini. Ya, kita tunggu dia masih mengambil videonya ya, dia import. Kemudian sama tinggal kita drag drop ya. Saya letakkan videonya di sini mulai dari setelah selesai intro. Ya, ini ya. Cuma nanti di sini kadang-kadang videonya kurang ya. Jadi di sini masih hanya satu. Nah, ini ya. Seperti ini.
Nah, ini videonya apa kok video ya, audionya satu seperti ini. Nah, kadang-kadang audio ini harus full ya, harus full sepanjang dari video ini. Nah, kita bisa menambahkan lagi untuk audio yang kedua ya. Jadi kita bisa nambahkan lagi audio yang kedua atau misalkan kita tinggal drag drop lagi ya audio yang ini. Tapi nanti lagunya sama ya. Tapi terserah itu opsional ya, suka-suka dari sobat berbagi ya, mau menambahkan 2 audio atau 1 audio terserah. Nah, khusus untuk contoh kali ini saya menggunakan 1 audio ini. Makanya ini saya tarik lagi ke sini. Ya, kemudian saya tarik lagi ke sini. Ya, kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, kemudian untuk yang ketiga di sini saya akan hapus ya sampai di sini ya. Ini batasnya, ini saya potong sampai di sini untuk audionya. Nah, untuk memotong audio langkahnya sama persis seperti ketika kita memotong video. Ya, tapi jangan sampai lupa ya, pilih dulu audionya. Nah, ini ya. Ini audionya, kemudian saya akan potong, crop ya, atau split. Nah, ini. Area audio yang kanan ini tidak saya butuhkan, saya tinggal hapus. Nah, sekarang kita lihat, saya punya audio ya, audionya satu, tapi saya ulang sebanyak 3 kali. Nah, jadi di sini ada perulangan dari audio. Kenapa kok diulang? Ya, karena saya pengennya seperti itu, jadi cuma ada 1 lagu. Tapi kalau misalnya nanti sobat berbagi pengen ada lagu yang pertama, atau backsound yang pertama, backsound yang kedua, backsound yang ketiga, maka siapkan dulu audionya. Ya, tapi ingat ya, sekali lagi jangan sampai audionya yang copyright. Silahkan cari yang no copyright atau lisensinya free, lisensinya yang gratis. Kenapa? Jangan sampai nanti setelah video ini selesai kita upload ke YouTube kemudian kena ban ya, kena aturan YouTube bahwa audio yang kita gunakan ini ada lisensinya. Nah, ini masalah ya, berbahaya nanti. Oke ya. Jadi pastikan, nah ya, pastikan sudah bebas dari copyright. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, kita jalankan mulai dari awal dulu. Kita coba jalankan. Nah ya, sudah dengar ya, jadi ada tampilan audionya. Ya, jadi video kita tidak flat ya, tidak diem ya, tidak senyap. Nah, di sini sudah ada audio backsound-nya. Nah, sekarang kita bisa mengatur untuk audio di sini, mau kita tinggikan suaranya atau kita tetap atau kita mau rendahkan suaranya, kita ngaturnya di sini. Tinggal klik 2 kali saja, nanti akan masuk ke ini ya, properti dari audio. Nah, defaultnya di sini ini adalah 0, ini standar ya, sesuai dengan yang kita ambil tadi ya dari filenya asli. Kita bisa naikkan, kita juga bisa turunkan. Nanti kalau diturunkan maka audionya di sini akan kecil ya, jadi seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Ya, sekarang tidak lagi keras seperti yang tadi, audionya sudah mulai berkurang ya volumenya. Semakin kita beri nilai yang kecil di sini, akan semakin kecil lagi suaranya. Oke ya. Saya pause, saya kembalikan seperti sedia kala tadi ya. Kita naikkan di posisi 0 di sini. Ya, jadi audionya kita buat seperti ini. Oke ya. Nah, kalau saya play lagi. Oke. Kemudian di sini akan kita untuk video yang akhir di sini. Nah, ini ya, audionya di sini perpindahan antara audio yang ini ya di posisi akhir di sini dengan closing. Nah, ini ya. Dengan closing. Ini kalau saya play seperti ini. Nah, ya, jadi suaranya masih keras dan perpindahannya antara video yang terakhir dengan audio backsound-nya, kemudian dengan closing, ya, dengan video closing-nya, audionya tidak smooth ya, atau tidak bagus untuk perpindahannya. Maka di sini perlu kita atur. Di sini ada istilah fade in dan fade out di audio ya. Saya tetap masih pilih di audio di sini. Nah, sekarang ini saya pilih fade out. Kita lihat, kita atur di sini detik keberapa. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini ya, perhatikan di sini.
ketika saya pilih fade out di sini, maka nanti pada detik ke-26 audio ini akan mulai volumenya step by step, dia akan mulai turun. Ya, sampai nanti di sini posisi dia yang terakhir dia akan kosong. Ya, dia akan nol ya, jadi tidak ada suaranya. Nah, kenapa? Karena nanti ketika video itu mau habis ya, jadi video mau habis, suara nggak boleh di sini kuras, kemudian habis nggak enak. Nah, maka di sini suara harus pelan-pelan. Dia berkurang pelan sampai nanti terakhir video habis, suaranya habis atau hilang. Baru mau diganti dengan audio yang lain, silakan. Jadi seperti itu. Kita bisa mengaturnya di sini di fade out. Nah, kebalikan dari fade out adalah fade in. Kalau misalkan di sini audionya beda ya, jadi audionya beda. Jadi misalkan perpindahan antara audio satu dengan audio yang kedua itu mau pengen smooth, maka di sini di awal ya. Kalau fade di sini adalah di akhir, kalau fade in ini di awal. Nah, ini kita lihat perbedaannya di sini. Ya, jadi audio itu pertama pelan, kemudian dia mulai keras, akhirnya keras. Nah, ini seperti itu ya. Jadi ini adalah fade in dan fade out. Kita bisa mengaturnya di properti dari audio. Nah, karena di sini saya masih menggunakan satu audio, saya tidak menggunakan yang fade in ya. Tapi kalau misalkan mau kita beri fade in juga nggak apa-apa. Tapi biasanya ya, audio itu sama seperti ini ya. Ini kalau kita lihat grafiknya, dia pelan. Nah, ini seperti itu ya. Jadi pelan, kemudian dia naik, kemudian ini ya. Nah, tapi di sini silakan kalau misalkan fade in-nya mau diganti silakan ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, coba kita jalankan sekarang. Nah, muncul seperti ini audionya. Kita coba jalankan untuk akhir dari audio ini. Ya, perubahannya nanti di sini. Dia mulai turun ya, volumenya dia mulai turun. Oke, sekarang kita play. Ya, saya akan play pada posisi di sini. Kita play. Oke ya, jadi ada perubahan ya. Dia turun, berhenti, kemudian baru muncul video yang kedua ini dengan backsoundnya. Oke ya, jadi itu fungsinya dari pengaturan dari audio. Oke ya, nah, oke, saya kira untuk editing videonya sudah cukup ya. Ini sudah menghasilkan sebuah video yang lumayan yang bisa kita upload ke YouTube ya. Jadi di sini tanpa ada narasi suara. Jadi kalau pengen ada narasi suaranya silakan bisa ditambahkan. Yang pasti di sini tidak hanya background saja, kita juga bisa menambahkan narasi suara ya. Jadi kita bisa merekam suara kita, kemudian kita bisa masukkan, kita memberikan deskripsi misalkan Apple iPhone 12 itu seperti apa, kita buat narasinya. Nah, nanti tambahkan di sini di track audio lagi ya. Jadi kita nambahkan di track audio. Yang Samsung sama, kita bisa nambahkan narasi suara. Nah, khusus untuk contoh video kali ini saya tidak nambahkan narasi suara ya. Jadi di sini hanya tulisan saja, maka langkahnya seperti tadi. Nah, jangan lupa kita simpan. Nah, sekarang ketika sudah selesai kita melakukan editing seperti ini, maka yang berikutnya adalah kita ekspor atau di-render menjadi sebuah file. Caranya mudah sekali, tinggal kita klik di export di sini. Nah, kita ekspor ya. Kita tunggu. Tapi sebelum kita masuk ke menu ekspor di sini, pastikan bahwa video kita ini sudah benar. Ya, tidak ada kesalahan, tidak ada yang kurang. Kenapa? Karena ketika nanti sudah kita ekspor atau kita render, ternyata masih ada yang kurang, maka nanti di sini kita harus melakukan ekspor lagi atau kita harus melakukan rendering lagi. Oke ya, capek nanti. Nah, oke, daripada nanti capek, nah silakan di sini pastikan dulu sebelum diekspor harus sudah fix dulu videonya. Oke, nah
Di sini adalah ekstensi yang bisa kita gunakan. Umumnya kalau kita nanti mau menggunakan untuk kita upload ke YouTube adalah MP4 ya, ini yang umum sekali MP4. Ya, kita juga bisa ekspor ke WMV atau ke AVI atau ke MOV atau ke yang lain ya. 3GP juga bisa dan seterusnya. Ya, bahkan kita juga bisa menjadikan dia menjadi MP3. Ya, tapi di sini saya pilih yang MP4. Kemudian ini adalah pilihan device-nya, tapi tidak kita rubah ya, ini biarkan aja. Kita bisa nanti kalau sudah jadi MP4 mau ditampilkan di mana, saya yakin hampir semua device dia support ya. Atau mau kita upload langsung menjadi video YouTube, nah nanti aja ya. Jadi kita tidak langsung ke sini atau ke Vimeo, enggak. Atau kita jadikan DVD, ya, tapi sekarang sudah jarang ya kita mau jadikan DVD ya. Semuanya sudah dalam bentuk file, bahkan bisa ditampilkan langsung di flash disk dan seterusnya. Ya, tapi kalau misalkan kita masih punya DVD player pun juga nggak apa-apa. Kita bisa ekspor ke DVD. Oke, ya untuk yang lain saya tidak akan merubahnya, saya pilih di MP4. Kemudian yang penting di sini adalah name, nama di sini. Nama video kita apa? Silahkan diganti. Misalkan best 5 best phone 5G. Kemudian di sini 2021. Nah, silakan ya beri nama yang nanti mudah kita ingat. Kemudian save to, kita mau simpan di mana dulu? Ya, pastikan kita memiliki media penyimpanan atau ruang penyimpanan di hard disk laptop kita yang cukup ya. Jangan sampai nanti kurang, kita mau ekspor kurang nanti bermasalah. Kemudian resolusinya silahkan, ini adalah resolusi yang saya pilih pertama kali tadi saya masuk atau membuat project. Kalau mau diganti silakan. Nah, ini pilihannya mau diganti silakan, tapi saya gunakan yang default saja. Kemudian frame rate-nya 25 ya, frame per second ya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk size-nya nanti kira-kira seperti ini 426 MB. Kemudian durasinya adalah sekian ya, 7 menit 17 detik. Oke ya, jadi sangat pendek sekali. Ya, jadi silakan ini diatur. Nah, kalau sudah sudah benar semua. Ya, sudah benar semua, nggak ada perubahan, silahkan diklik tombol ekspor ini ya. Tunggu nanti sampai 100% ya. Jadi proses ini akan memakan waktu yang sangat lama ya, silahkan tunggu sampai 100% nanti filenya jadi ya. Ya, nah setelah kita menunggu, nah ini proses ekspor atau proses render sudah selesai ya, sudah selesai 100% seperti ini. Oke ya, jadi kita sudah memiliki satu file dengan format MP4 ya, judulnya adalah Best Phone 5G 2021 ya. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai ya. Jadi coba kita cek ya, kita close dulu ya, kita close dulu. Oke, saya buka di tadi foldernya. Oke, tadi ada di hasil. Nah, ini dia sudah selesai. Nah, kita coba cek ya. Nah, kita open dengan menggunakan Windows Media Player. Kita coba cek hasilnya. Oke ya, nah saya pause ya. Nah, jadi video kita udah selesai ya, udah jadi. Kemudian tinggal kita upload ke YouTube ya. Jadi kita tinggal nanti kita buat thumbnailnya, kemudian kita buat deskripsinya, kita buatkan judulnya yang bagus ya, kita beri tambah dan sebagainya. Nah, jadi intinya itu. Jadi ketika kita udah selesai ekspor, nah ini videonya udah jadi seperti ini. Oke ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan subscribe ya, karena dengan subscribe Sobat Berbagi maka akan menambah semangat saya untuk membuat karya-karya lagi yang lebih baik lagi. Oke ya, nah ya semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.